Babak pertama adalah pertandingan membuat nasi goreng untuk porsi 10 orang. Para peserta akan dibagi menjadi 2 kelompok beranggotakan 3 orang. 1 orang tercepat di kelompoknya maju ke babak kedua, 2 orang masuk babak penyisihan. Peserta kelompok pertama, Takahashi, Hokada, dan Umino yang akan bertanding di babak pertama. Pertandingan memasak nasi goreng dengan cepat. Piring nomor 1-6 harus dibuat dengan hanya menggunakan 1 penggorengan saja. Baru pada piring ke-7 ke atas diperbolehkan untuk menggunakan 2 penggorengan sekaligus. Peserta pertama yang berhasil membuat 10 piring akan melaju ke babak kedua. 3 orang juri akan menilai setiap piring dan akan mengembalikan kalau menurut mereka tidak memenuhi persyaratan. Pertandingan siapa yang tercepat membuat 10 nasi goreng akan segera dimulai. Nah, para peserta memulai persiapan. Umino memulai dengan mengiris daun kubis. Sementara itu Okada mulai dengan mengiris daging. Dan Takahashi juga memulai dengan mengiris daging. Kedua penggorengan sudah dipanaskan di atas api Takahashi dan Umino. Sementara itu Okada belum menghidupkan api kompornya. Siapakah yang terlebih dahulu memulai memasak? Wah, Okada baru saja menghidupkan api kompornya. Dia mulai menurunkan talenan dan peralatan memotong lainnya. Ini artinya dia akan memasak nasi gorengnya. Piring pertama sampai ke-6 harus dimasak dengan menggunakan 1 penggorengan bergantian. Poin penting dalam memasak nasi goreng adalah menggoyangkan penggorengan dengan cepat agar nasi matang merata. Dia mulai menggoyang penggorengannya. Dia mencampur nasi dengan telur. Dia mulai memasak. Okada mulai memasak piring pertamanya. Umino juga mulai. Wah, cepat sekali. Menggoyang penggorengannya, dia cepat sekali. Wow, astaga. Okada mulai mencampurkan bumbu-bumbu lainnya. Dia melakukannya langsung di penggorengan. Okada terkenal dengan nasi goreng rajungannya. Tapi kali ini dia tidak memasukkan rajungannya. Dia lupa memasukkannya. Semua bahan sudah dicampurkan. Ketiga peserta mulai menggerakkan tangan mereka untuk mengaduk nasi goreng. Ya, mulai matang. Okada Mulai selesai matang. terlebih dahulu. Wah, cepat sekali. Okada mulai menatanya di piring. Peserta pertama yang menatanya di piring adalah Okada. Disusul kemudian oleh Takahashi. Ya, dihidangkan. Okada maju. Mulai menghidangkan nasi gorengnya ke atas meja. Setiap piring harus memiliki berat lebih dari 250 gram. Rasa dan bentuknya juga harus benar. Sudah memenuhi syarat. Memenuhi syarat. Nasi goreng memenuhi syarat. Ya, Takahashi mulai menghidangkan. Takahashi mulai menghidangkan. Ya, memenuhi syarat. Takahashi memenuhi syarat. Umino mulai menghidangkan miliknya. Sejauh ini waktu berjalan sudah 5 Memenuhi menit. syarat. Ya, terima ternyata kasih. memenuhi syarat. Ini dia selanjutnya. Umino juga memenuhi syarat. Para peserta sudah menyusun barisan piringnya. Namun perjalanan masih panjang. Siapakah yang berhasil menyelesaikan 10 piringnya terlebih dahulu? Kita lihat saja. Ya, Okada boleh. sudah Tidak memenuhi boleh. syarat. Ini masih mentah. Wah, sayang ya. Masih Oh ada nasi iya, yang betul. belum matang, walau sedikit tapi berakibat fatal. Okada harus mengulang membuat piring ketiganya. Takahashi mulai meletakkan piring ketiga dan keempatnya. Memenuhi syarat. Baiklah, piring ketiga dan keempat Takahashi memenuhi syarat. Ya, Umino mulai menyiapkan piring ketiga dan keempatnya. Baiklah, kita lihat. Apakah ini dinyatakan oke? Belum bisa diprediksi siapakah yang akan keluar sebagai pemenang. Pertandingan siapa yang tercepat membuat 10 piring nasi goreng. Saat ini Okada sedang mempersiapkan piring keempat. Kita akan menghitung berapa kecepatan dia saat melakukan 5 kali goyangan penggorengan. Dibutuhkan waktu 1 menit 49 detik untuk menyelesaikan 5 kali goyangan penggorengan. Sementara itu Takahashi saat ini berada di posisi kedua, juga sedang mempersiapkan piringnya. Mari kita hitung kecepatannya. 5 goyangan penggorengan dilakukan dalam waktu 2 menit 49 detik. Sekarang mari kita beralih ke Umino yang juga sedang menggoyang penggorengannya. Berapakah waktu yang dia perlukan? Karena ada jeda untuk meratakan nasinya, maka kecepatannya jadi berkurang. Waktu yang diperlukan 2 menit 59 detik. Saat ini Okada sedang mempersiapkan nasi goreng yang salah satunya Okada ditolak masih juri. tertinggal 1 piring. Dia harus mengejar ketinggalannya. Sementara itu Takahashi membawakan piring kelima dan keenam. Jika dinyatakan lulus, maka dia adalah yang tercepat menghidangkan nasi gorengnya. Sekarang dia bisa memasak dengan menggunakan 2 penggorengan berbarengan. Ini gagal.
Piringnya dinyatakan gagal. Iya. Satu piring Takahashi dinyatakan tidak memenuhi syarat. Dia harus Ya, memperbaikinya. dinyatakan gagal. Dia baru menyelesaikan 5 piring, masih ada satu lagi. Memenuhi syarat. Ya, nasi goreng Umino dinyatakan memenuhi syarat. Sekarang dia lanjut dengan 2 penggorengan. Setelah menyelesaikan piring yang ke-6, Umino mulai mempersiapkan piring berikutnya dengan menggunakan 2 penggorengan. Sementara itu, Okada dan Takahashi berada di posisi yang sama, baru menyelesaikan piring ke-5 mereka. Okada mulai menyusun piring yang ke-6-nya. Memenuhi syarat. Kita tidak tahu siapa yang akan memenangkan pertandingan ini. Hanya bisa diketahui sampai saat terakhir. Memenuhi syarat. Ya, Okada berhasil menyelesaikan piring ke-6-nya. Sekarang dia bisa maju menggunakan 2 penggorengan. Takahashi sebelumnya tertinggal, sekarang dia harus menyelesaikan piring ke-6-nya. Ini adalah pertandingan terakhir di antara 3 peserta kita untuk menentukan siapakah yang akan maju ke babak kedua. Wah, dimulai. Wah, sudah dilakukan. Okada menggoreng 2 penggorengan sekaligus. Ya, 2 penggorengan digoyang sekaligus. Langsung digoyang secara bersamaan. Okada mulai menggunakan 2 penggorengan. Takahashi yang sempat tertinggal mulai menggoyang penggorengannya. Dia bertekad tidak akan kalah walau tertinggal. Umino dengan kedua tangannya mulai menggoyang penggorengannya. Ya, Takahashi mulai menghidangkan nasi gorengnya. Okada juga menghidangkan nasi goreng ke-7 di piringnya. Wah, sudah dihidangkan. Takahashi lah yang pertama menghidangkannya. Juri sedang mengecek hasilnya. Pertandingan membuat 10 piring nasi goreng. Siapakah yang pertama kali berhasil menyelesaikannya? Apakah memenuhi syarat? Gagal. Ya, gagal. Wah, sayang sekali ya. Besarnya porsi di kedua piring nasi goreng ini tidak sama. Dia harus mengulang membuat kedua piring tersebut. 2 piring dinyatakan gagal. Harus mengulang kedua piring tersebut. Peserta berikutnya yang menghidangkan 2 piring terakhir adalah Takahashi. Takahashi mulai menghidangkan kedua piringnya. Saatnya juri memeriksa. Jika ini dinyatakan lulus, Takahashi akan maju ke babak kedua. Memenuhi syarat. Ya, memenuhi syarat. Bagaimana hasilnya? Ya, memenuhi syarat. Takahashi berhasil maju ke babak kedua. Selamat. Okada dan Umino yang gagal akan bertanding di babak tambahan nanti. Mulai. Pertandingan kelompok kedua dimulai. Pertama-tama mulai memotong. Banyak sekali daun bawang yang dicincang oleh Konobuka. Dengan cepat dia memotongnya menjadi potongan kecil. Lihat, potongan daun bawangnya tipis sekali. Kobayashi mulai persiapan dengan memotong daging yang akan digunakan. Memotong dengan cepat. Dia memotong dengan sangat cepat. Sementara itu Ichiki mulai memotong udangnya. Saya takut sekali jarinya terpotong. Dia memotong tidak terlalu kecil. Apakah karena ini kebiasaannya sebagai penjual mie ramen? Ichiki menghabiskan sebagian besar waktunya untuk mempersiapkan semua bahan yang diletakkan di setiap mangkuk untuk setiap porsi nasi gorengnya. Semua masih melakukan persiapan. Siapakah yang akan terlebih dahulu memasak nasi gorengnya? Ya, sudah dimulai. Ichiki yang pertama kali menghidupkan kompornya. Dia masukkan daun bombay. Bawang sudah dimasukkan. Telur juga sudah dimasukkan. Nasi dimasukkan. Sekarang dia mulai mengaduk dan meratakannya. Ya, sudah diaduk. Dia tidak akan membuat nasi goreng hitam. Ini adalah nasi goreng putih cerah. Nah, menyusul Kobayashi mulai menggoreng nasinya. Konobuka juga. Konobuka mulai menggoreng. Ketiga peserta kita ini mulai menggoreng dalam waktu yang hampir bersamaan. Ya, kita lihat Ichiki selangkah lebih maju dari kedua peserta lainnya. Dia sudah mulai menghidangkan. Ichiki peserta pertama yang menghidangkannya kedua piring nasi gorengnya. Walau usianya sudah 44 tahun, tapi kecepatan tangannya mengagumkan. Mari kita hitung berapa kecepatannya. Wow. 5 kali goyangan penggorengan dilakukan dalam waktu 1 menit 40 detik. Sekarang mari kita hitung kecepatan Konobuka dalam melakukan goyangan penggorengannya. Waktu yang dibutuhkan Konobuka untuk melakukan 5 kali goyangan penggorengannya adalah 1 menit 53 detik. Terakhir, mari kita hitung berapa waktu yang dibutuhkan oleh Kobayashi untuk melakukan 5 kali goyangan penggorengan.
Karena bahan-bahannya dicampurkan semua dari awal, maka penggorengan menjadi berat. Waktu yang dibutuhkan Kobayashi untuk melakukan 5 kali goyangan penggorengan adalah 1 menit 83 detik. Kobayashi mulai meletakkannya di piring. Konobuka juga tidak mau kalah. Ayo cepat. Ya. Konobuka sudah meletakkannya di meja. Kobayashi juga sudah mulai menghidangkannya. Ichiki untuk sementara berada terdepan di antara peserta lainnya. Wah. Ketiga peserta kita melanjutkan pembuatan piring ketiga dan keempatnya. Saat ini Ichiki sudah menyelesaikan piring kelima dan keenamnya. Sudah diletakkan piring kelima dan keenam Ichiki. Memenuhi syarat. Dinyatakan memenuhi syarat piring kelima dan keenamnya. Sekarang dia menggunakan 2 penggorengan bersamaan. Saatnya menggunakan 2 penggorengan. Mendebarkan. Tinggal 4 piring lagi menuju kemenangan. Ya, Kobayashi sudah berlari menghidangkan piring kelima dan keenamnya. Konobuka juga menghidangkan piring kelima dan keenamnya. Kobayashi dan Konobuka pun sudah bisa menggunakan 2 penggorengan secara bersamaan. Husa, husa, husa. Siapakah pemenang di kelompok kedua ini? Goyang, goyang! Menggunakan 2 penggorengan, hanya tinggal 4 piring lagi. Siapakah yang akan terlebih dahulu menyelesaikannya? Pertandingan siapa yang tercepat membuat 10 piring nasi goreng. Husa. Ketiga peserta Husa. bersaing dengan ketat. Husa, husa. Konobuka memegang kedua penggorengannya dengan kedua tangan. Konobuka mulai menggoyang kedua penggorengannya. Kobayashi juga mulai menggoreng kedua penggorengannya. Ya, digoyang-goyang. Ayo goyang terus. Digoyang. Ichiki maju. Piring ke-7 dan ke-8 dihidangkan. Tinggal yang ke-9 dan ke-10. Kobayashi sudah meletakkan piring ke-7 dan ke-8. Menggunakan 2 penggorengan berbarengan. Ya, digoyang terus. Kedua penggorengan digoyang-goyang. Sekarang tinggal 2 piring lagi. Ketiga peserta kita berusaha keras untuk menjadi peserta pertama yang berhasil menyelesaikan kedua piring terakhirnya. Ya, dihidangkan. Ichiki menghidangkan piring ke-9 dan ke-10-nya. Sekarang kita tunggu hasilnya bagaimana. Juri sedang mengecek nasi gorengnya. Kobayashi tidak mau kalah. Piring ke-9 dan ke-10-nya. Konobuka juga tidak mau kalah. Sekarang ketiga peserta tinggal menunggu hasil penjuriannya. Bagaimana hasilnya Bapak Juri? Memenuhi syarat. Memenuhi syarat. Ichiki maju ke babak kedua. Akhirnya. Wah, panasnya. Wah, ini pertandingan yang hebat. Maraton memasak itu berat sekali. Benar-benar menjadi simbol dunia. Baik, katakan judulnya. Nasi goreng itu adalah duniaku. Nasi goreng yang mewakili masyarakat di dunia. 6 buah nasi goreng mewakili 6 benua yang ada di dunia. Antartika diwakili nasi goreng lembaran ikan kering. Australia dengan salmon bakar. Ada juga nasi goreng telur yang isinya beraneka ragam sebagai perwakilan benua Asia. Selanjutnya nasi goreng kepiting yang mewakili benua Eropa. Nasi goreng yang dilapisi daging sapit dan telur sebagai Amerika, benua yang dinamis. Nah, Coba kalian bisa akan dicicipi mencicipi ya. yang mana? Di sisi lain, sosis nasi goreng Umino sudah matang setelah dipanggang. Sosis nasi goreng didinginkan sebentar setelah dikeluarkan dari oven. Selanjutnya dipotong-potong hingga menyerupai bentuk bakso. Satu persatu ikatan dilepas dan butiran-butiran bakso nasi goreng siap untuk diolah lagi. Setelah itu Umino mulai membuat sup yang sangat kental sebagai pendamping bakso nasi gorengnya. Selanjutnya kuah sup dibagi rata ke dalam setiap mangkuk bakso nasi gorengnya. Mangkuk diletakkan di atas daun murbei yang sudah dicuci bersih, lalu dibungkus dengan kertas nasi hingga rapat. Setelah itu kembali dimasukkan ke dalam oven. Tinggal dibuka saja kan? Ya. Apakah sudah siap untuk dihidangkan? Apa hasilnya? Aroma mulberry-nya akan menjadi satu dengan kuah supnya. Wangi sekali. Bagaimana? Iya. Jadi Ya. membesar ya? Kenapa bisa jadi membesar? Daun itu membuatnya seperti fermentasi. Wah, benar juga. Iya. Masukkan penyedap ke dalam kuahnya ya? Nah, sedikit saja. Oh, Nah, sudah. Ini sup nasi goreng aroma daun mulberry. Hasil karya Umino adalah sup nasi goreng aroma daun mulberry.
Daun mulberry menghasilkan aroma yang khas pada sup yang jika dilihat oleh mata biasa seperti sup bakso biasa. Namun ada rahasia besar di balik sup bakso Umino ini. Rahasianya adalah sebenarnya bakso ini terbuat dari dua jenis nasi goreng yang berbeda. Penilaian nasi goreng bentuk baru. Juri terdiri dari 3 orang ahli. Setiap juri memiliki nilai tertinggi 10, nilai sempurnanya 30. 2 peserta dengan nilai tertinggi maju ke babak kedua. 2 nilai terendah akan tereliminasi. Ya, kita sampai di bagian pengumuman hasil penilaian. Berapakah nilainya? Umino, silakan. 10, 9, 10, 29. Bentuknya yang baru dan rasanya sempurna. Dia pantas mendapatkan nilai ini. Iya. Buat Konobuka, berapakah nilainya? Silakan. Totalnya 24 poin. Masih terasa ada bumbu yang kurang bisa menyatukan antara bentuknya yang baru. Kobayashi, berapa nilainya? Silakan. Totalnya 28 poin. Nasi gorengnya saat dikunyah, sensasi rasa pedasnya benar-benar terasa. Rasa nasi goreng ini akan lebih disukai oleh pelanggan laki-laki dibanding pelanggan perempuan. Dengan demikian, Umino maju ke babak kedua. Hasil sementara Konobuka tereliminasi di babak ini. Sementara Kobayashi masih menunggu hasil dari penilaian Okada. Baiklah, berapa nilai yang dihasilkan Okada? 8, 9, 25 poin. Dengan demikian, Kobayashi berhasil maju ke babak kedua. Selamat buat Kobayashi. Ronde kedua. Tempat pertandingan aula sekolah kejuruan Hattori. Babak kedua ini terdiri dari 3 babak. Apakah babak pertamanya? Untuk memasak nasi goreng itu, penting mempunyai kemampuan menggoyang penggorengan. Dibutuhkan kekuatan tangan untuk melakukannya. Seorang koki harus bisa melakukannya dengan cepat. Teknik menggoyang penggorengan adalah nyawa bagi berbagai masakan, termasuk diantaranya adalah membuat nasi goreng. Dalam babak ini peserta harus membalik lingkaran dari merah ke biru. Peserta yang bisa membalik paling banyak dalam waktu 2 menit berhak untuk maju ke babak final. 3 peserta yang tersisa akan bertanding di babak berikutnya. Ya, para peserta sudah mulai membalik penggorengannya. Putaran yang ada di belakang para peserta semakin lama semakin bertambah. Semuanya membalik dengan sangat cepat. Para peserta terus membalik penggorengan mereka dengan menggunakan sebelah tangan dengan cepat. Ya, terus. Ayo. Ini membutuhkan kekuatan dan kecepatan tangan. Semua Semangat, mulai jangan merasa sampai jatuh. kelelahan, tapi tidak ada yang mau menyerah. Ya. Waktu yang tersisa tinggal sedikit lagi. Sudah 1 menit waktu berlalu. Sejauh ini Umino lah yang mendapat nilai tertinggi. Hasil putaran Umino dalam 1 menit 3 putaran. Setelah lewat 1 menit, kekuatan memutar para peserta mulai berkurang. Beratnya penggorengan mulai terasa Ya, menyiksa putar. para peserta setelah 1 menit 30 detik. Putar, tinggal sedikit lagi. Ayo bertahanlah semuanya. Waktu yang tersisa tinggal sedikit lagi. Ayo Kecepatan terus. putaran Umino saat ini dalam 1 detik turun menjadi 2 putaran. Tinggal Ayo. 12 detik lagi. Ya. Ayo bertahan. Cepat. Udah mulai kelelahan. Ya, kita hitung bersama-sama ya. Iya. Siap. 5, 4, 3, 2, 1. Waduh. Hasilnya putaran Umino yang terbanyak 281 putaran. Dia menang di babak ini. Umino maju ke babak final. Aduh, ini pertandingan yang menyiksa. Saya juga sependapat, tapi kau Betul hebat. sekali. Putaranmu itu Aku cepat tidak kuat sekali. lagi. Ya. Apakah tema di pertandingan kedua di babak kedua ini? Membuat nasi goreng dengan menggunakan mata tertutup. Para peserta akan membuat nasi goreng sayur dan seafood di pertandingan kedua ini. Waktu untuk memasak 1 menit 30 detik. Yang akan menjadi juri adalah Sausan dari organisasi juru masak Yokohama. Peserta dengan nilai tertinggi akan maju ke babak final. Siap. Ya, sudah dimulai memasak Iya. dengan mata tertutup. Bisa tidak mereka melakukannya? Nasi dimasukkan secara perlahan setelah telur dimasukkan terlebih dahulu. Yang menjadi poin pentingnya adalah membuat nasi bisa tercampur telur dengan sempurna. Mesti perlahan-lahan kuningnya indah agar ya? telurnya tercampur dengan Oh, iya. sempurna. Iya benar. Kalau tidak akan matang. Oh iya.
Para peserta sudah selesai mencampurkan nasi dengan telur. Menuju ke tahap Ichiki berikutnya. seperti bisa melihat di mana bahan diletakkan. Ini tidak mudah. Di sini ingatan sangat dibutuhkan. Sementara itu, Kobayashi Kobayashi masih belum mengerjakan apa-apa. Ini akan membuat dia kehilangan waktu. Waktu Kobayashi yang baru diberikan mulai. hanya 1 menit 30 detik. Gawat. Aku Apakah khawatir bisa dia tidak akan selesai ini? menyelesaikan. Wah, bahaya ini. Iya benar. Aku jadi khawatir. Ya, aku juga khawatir. Ketiga peserta kita berusaha menggoyangkan penggorengan mereka dengan mata tertutup. Tanpa bisa melihat apa yang terjadi di hadapan mereka, terus menggoyang penggorengannya. Namun, nasi goreng seafood dan sayuran hasil karya mereka ini masih harus dihidangkan dengan rapi di atas piring, tidak boleh berantakan. Apakah mereka akan berhasil memasak nasi goreng dengan mata tertutup dalam waktu 1 menit 30 detik? Ini membutuhkan feeling yang bagus untuk berhasil. Kemudian menatanya. Ya, ini saat yang genting. Wah, benar, Sia-sia genting semuanya sekali. jika nasi gorengnya tumpah. Oh, iya benar. Ya, Kalau Takashi tumpah juga bagaimana berhasil. ya? Ternyata dia Iya, berhasil benar. ya. Semua bahannya Hebat. juga berhasil dimasukkan. Iya, rapi sekali. Wah, Iya, lihat lihat itu. Wah, Pertama-tama, Takahashi. Nasinya berhasil tercampur dengan sempurna, tidak ada yang masih mentah, hanya saja sayurannya terlihat masih kurang matang. Yang berikutnya, Ichiki. Telurnya tidak tercampur sempurna di nasi, dan nasinya masih ada yang berwarna putih. Dia juga berhasil memasukkan semua bahan yang diminta. Yang terakhir adalah Kobayashi. Nasi dan telurnya tercampur dengan baik, semua bahannya juga masuk, hanya saja tampilan di piring berantakan. Penilainya dimulai dari penampilan, berikutnya adalah rasa. Nasi goreng siapakah yang dianggap paling enak dan berpenampilan paling menarik? Kita lihat saja. Bapak juri, silakan hasilnya. Takahashi. Takashi maju ke babak final. Yang campuran nasi dan telurnya paling sempurna, nasi goreng Takahashi. Tampilannya juga menarik, semua bahan berhasil dia masukkan. Teng tong tong teng, membuat nasi goreng yang lezat untuk menjadi juara. Siap! final. Juri pertandingan pertama, ibu rumah tangga. Nasi goreng seperti apa yang akan kau Iya. buat? Hah? Nasi gorengku ini akan berkesan menyenangkan. Oh, menyenangkan ini ya. berkesan ceria. Di pertandingan pertama ini, finalis diminta membuat nasi goreng yang harga per piringnya 50 yen. Nasi goreng seperti apa yang akan dibuat Umino dengan bahan-bahan yang harganya 1.691 yen? Umino memulai dengan membuat nasi goreng dengan tahu dan rumput laut kering. Kau menggunakan tahu ya? Juga memasukkan rumput laut kering. Telurnya dimasukkan, nasinya juga. Semua bahan diaduk menjadi satu. Setelah semua bahan teraduk menjadi satu, mulai dibuat bola dan digoreng. Kau ini ingin membuat apa? Bentuknya seperti hamburger? Dia mulai menghidangkan variasi pertamanya. Piring-piring yang sudah selesai ditata di atas meja masing-masing peserta yang diletakkan di aula. Umino memberikan sentuhan terakhir bagi masakannya. Nasi gorengnya jadi menyerupai teriyaki hamburger dengan telur di atasnya. Kau akan membuat apa, Ichiki? Saat ini saya sedang memotong-motong daging ikan kering. 50 yen bahan yang digunakan ini ya? Potong, potong, potong. Potong-potong. Iya. Untuk nasi goreng buatan Ichiki, banyak menggunakan sayur-sayuran sebagai bahan isiannya. Saus hitam yang menjadi andalan menu nasi gorengnya sepertinya juga akan dipergunakan. Dia gunakan jenis sayur-sayuran untuk membuat nasi gorengnya seharga 50 yen sepiringnya di babak ini. Daging ikan kering yang dipotong tipis-tipis dicampurkan dengan air dan tepung untuk dibuat sup. Potongan ikan kering ternyata enak juga. Kemudian, dia mulai menaburkan garam ke atas nasi gorengnya. Nasinya sudah dimasukkan, sepertinya ini nasi goreng sayuran ya. Iya, ya begitulah rencananya. Sekarang nasi gorengnya Ya, sudah benar sekali. matang. Di atasnya ditambahkan sup ikan kering yang kental ya. Iya. Para juri ini jadi bersemangat melihat nasi gorengmu. Dia pasti akan senang memakannya. Itu benar. Jadi apa yang akan kau buat? Onde. Onde. Iya, benar. Dari bahan-bahan yang dipilih Takahashi, kelihatannya dia akan membuat nasi goreng kare. Bahan yang menarik yang dia pilih adalah udang sakura ini. Apakah Takahashi akan berhasil membuat nasi goreng dalam bentuk onde yang menjadi rencananya kali ini? Nasi kare. Wah, nasi kare ya. Sekarang sudah jadi nasi goreng kare. Kemudian dibungkus dengan kulit. Nasi goreng karenya dimasukkan ke dalam kulit adonan tepung, dibulatkan lalu digoreng. Wow. Enak. Di sudut lain, Umino mulai memasak variasi yang kedua. Dia memasukkan rumput laut basah ke dalam nasi goreng telurnya. Ditambahkan potongan ikan tuna.
Kecap donburi ditambahkan dalam jumlah yang banyak. Setiap porsi nasi gorengnya dibungkus dengan menggunakan kertas surat kabar. Ini menjadi nasi goreng dengan penampilan menarik. Sudah dibungkus. Kau benar-benar membungkusnya. Jadi ide ini yang terbayang di benakmu. Ini memang bungkusnya sangat menarik ya. Tapi cara membungkusnya jelek sekali. Begitulah. Sudah seperti ini saja. Apakah strateginya ini bisa menarik perhatian para juri kita? Nah, sudah selesai. Umino sudah menyelesaikannya. Ini nasi goreng teriyaki karya Umino yang berbentuk seperti hamburger lengkap dengan kuning telur di atasnya. Mata yang memandangnya pasti akan penasaran ingin mencicipinya. Penasaran dengan rasa bentuk nasi goreng yang satu ini. Saat dimakan maka akan terasa dua jenis nasi goreng di setiap gigitan. Nasi goreng seperti ini berharga 34 yen setiap piringnya. Murahnya mengejutkan. Di piring yang kedua, para juri dibuat penasaran ingin tahu apa yang ada di balik bungkusan ini. Sangat menyenangkan. Saat kertas korannya dibuka, maka aroma wangi nasi goreng rumput laut yang berwarna hijau cerah menyerbak memenuhi ruangan. Harga per piringnya 23 yen. Dikeluarkan. Akhirnya dikeluarkan juga kecapnya. Ya, pakai kecap, nasi goreng hitam dalam proses pembuatan. Ini adalah nasi goreng hitam. Digoyang nasi goreng hitamnya. Masih ditambahkan lagi ya. Wah. Nasi goreng hitam itu jumlah penjualannya lebih besar dibandingkan mie ramen. Wah, ini pasti tambah enak. Wah, lihat, ternyata benar sekali. Nasi goreng ini hitam. Aku pikir rasanya manis sekali, ternyata tidak. Ternyata Ichiki merubah bentuk nasi goreng hitamnya menjadi seperti takoyaki. Lihat itu. Ini adalah nasi goreng karya Ichiki. Nasi goreng hitam bergaya takoyaki. Jadi mencoba Bentuknya yang unik sangatlah menarik. Harga per piringnya adalah 25 yen. Walaupun murah, rasanya lezat. Variasi satunya nasi goreng dengan sup ikan kering kental yang harganya 42 yen per piringnya. Sup yang lezat memberikan sensasi yang hangat. Takahashi pun mulai membuat nasi goreng keduanya. Saat ini yang sedang dia goreng adalah tepung berbumbu. Hasilnya adalah tepung garing seperti ini. Ada tepung garing sebagai topping untuk nasi goreng. Belum pernah saya melihat yang seperti ini. Udang sakura dan tepung garing menghasilkan bentuk yang indah di nasi goreng karya Takahashi. Nasi goreng penuh warna ini berharga per piringnya 48 yen. Ini adalah nasi goreng kare berbentuk onde. Baik kulit maupun isinya sama-sama lezat. Harga per piringnya hanya 22 yen. Mulai. Takahashi, kau berbeda 1 poin dengan Umino. Apa strategi? Ya, tapi saya masih bingung akan menggunakan strategi apa. Untuk menghasilkan nasi goreng yang berstamina tinggi, dia menggunakan daging cincang. Takahashi juga menambahkan daging ayam yakiniku ke atas nasi gorengnya. Jadi ada 2 jenis daging di menu ini. Wah, kelihatan enak. Di variasi kedua, dia membuat nasi goreng telur yang kemudian disusun bersamaan dengan potongan telur dadar, lalu digulung dengan kulit tempura sebelum digoreng dengan minyak panas. Nasi gorengnya sudah terbungkus dan tergoreng semua. Sebagai pendampingnya, dia membuat sup seafood yang dituangkan dalam jumlah banyak ke piring. Ini nasi goreng tempura dengan sup seafood yang penuh dengan hasil laut sebagai isiannya. Saat kulit tempura digigit, maka nasi goreng yang renyah dan gurih memuaskan seluruh mulut. Tidak cukup hanya 1 gigitan saja untuk merasakan kelezatannya. Variasi nasi goreng satunya adalah nasi goreng stamina yang terdiri dari daging dan ayam bumbu teriyaki. Mayones sebagai bumbulah yang menyatukan seluruh rasa. Wah, ini hebat. Hebat sekali. Sepertinya ini porsi untuk 20 piring ya. Wah. Untuk para mahasiswa olahraga, Umino menambahkan banyak sekali daging giling sebagai sumber tenaga di nasi gorengnya. Dia menggoreng nasi gorengnya membentuk sate nasi goreng. Ini nasi goreng kan? Nasi goreng sate sudah selesai. Sekarang tinggal 1 variasi lagi. Untuk nasi goreng yang kedua, Umino menggunakan daging stick. Daging dimasak hingga empuk. Wah. Jadi begitu ya tujuanmu, membuat nasi goreng yang berstamina. Nasi goreng stick seperti ini pasti menarik ya. Variasi nasi goreng kedua, nasi goreng stick dengan kuah gurih manis ini. Setelah lelah berolahraga, menu ini cocok sekali mengembalikan tenaga yang hilang. Setelah menyantapnya, semua rasa lelah akan hilang. Nasi goreng berbentuk sate ini juga menarik. Tidak ada yang menduga kalau ini sebenarnya nasi goreng tuna jika melihatnya sekilas. Setelah dibelah, maka tampaklah potongan daging tuna yang penuh di bagian dalam. Kali ini kau akan menjual apa? Menjual apa? Jelaskan. Aduh, kamu mengganggu saja. Astaga, galak sekali dia. Wah. Saya akan gunakan daun bawang dan daging sebagai bahan untuk mengembalikan stamina yang menurun. Natto dan daging cincang menjadi bahan yang dipilih oleh Ichiki. Enak, Pertama-tama, dimasak dengan menggunakan daun bawang.
Kemudian sup kaya rasa itu dituangkan ke atas nasi goreng telurnya. Ichiki yang sudah berusia 44 tahun merasa kewalahan menghadapi lomba yang berlangsung secara maraton seperti ini. Tangan kanannya yang dipergunakan untuk menggoyang penggorengan terkilir. Dia mengalami kesakitan yang amat sangat. Ya, Inilah awal dibutuhkannya perawatan untuk tangan kirinya yang terkilir. Wah, lucu. ini adalah nasi goreng kepiting goreng. Hiasan kepiting goreng menambah daya tarik bagi nasi goreng kepitingnya ini. Berharap hiasan ini akan menarik perhatian para juri. Variasi kedua nasi goreng stamina yang berbahan kedelai dan daging yang ditambahkan dengan daun bawang. Ini nasi goreng yang menggugah selera. Pengumuman pertandingan kedua. Yang terbanyak adalah Umino dengan 41 poin. Nasi goreng stik Umino yang paling disukai oleh para juri mendapat 23 poin. Totalnya 41 poin. Posisi kedua, Takahashi 27 poin. Takahashi mendapat 14 poin. Total poin yang dia peroleh adalah 27 poin. Posisi ketiga, Ichiki 22 poin. Ichiki mendapat nilai 14 poin. Totalnya 22 poin. Total nilai setelah pertandingan kedua ini Umino memimpin, Takahashi di posisi kedua, Ichiki ketiga. Siapakah juaranya? Iya. Pertandingan membuat nasi goreng untuk 30 orang dimulai. Tanganku sakit kalau digerakkan. Wah, kau menggunakan bumbu kari. Nasi goreng kari yang akan kau buat ya? Wah, wanginya enak sekali nih. Oh, salah. Apa? Salah? Ada bumbu yang kurang ya? Ternyata yang belum bubuk cabai. Wah, hebat. Ditambahkan cabai. Nasi goreng kari dengan cabai bubuk dipadukan dengan kari daging menjadi pilihan Ichiki. Nasi goreng variasi kedua adalah nasi goreng sayuran yang berkalori rendah. Ini adalah nasi goreng yang di samping tidak menggemukkan juga sehat. Ini nasi goreng yang cocok bagi para juri kita. Dan pasti para juri kita akan senang mencicipinya. Sakitnya memang tidak tertahankan. Tapi ini tahap terakhir. Aku akan berjuang terus. Untuk para gadis berbaju renang, kau akan buat nasi goreng apa? Yang sehat dan yang enak dilihat. Nasi goreng yang sehat dan menarik, itulah nasi goreng yang akan dibuat oleh Takahashi. Pertama-tama dia membuat nasi goreng campur yang kemudian dibungkus dengan menggunakan telur yang didadar tipis. Wah, sudah selesai ya? Iya. Rencananya kau akan buat berapa macam? 3 macam. 3 macam ya? Untuk piring yang kedua, membuat nasi goreng telur dengan labu dan potongan stroberi yang manis. Nasi goreng mulai disusun di piring. Nah, lihatlah ini. Aku tidak mau menyediakan yang membuat mereka gemuk, Oh, tapi benar. berpenampilan menarik. Ya. Itu saja. Bahan yang dipilih oleh Umino adalah daging salmon. Daging salmon yang sudah diberi bumbu dan kecap dicampur dengan alpukat dan diaduk rata, menghasilkan adonan yang lengket. Wah, Ya, kau mencetaknya. Tampilan yang diinginkan adalah menyerupai cake alpukat yang sangat disukai oleh para gadis. Atasnya ditambahkan wasabi dan mayones. Seperti apa rasanya? Nah, semoga saja semua suka. Ini enak sekali. Aku tidak bohong. Umino sampai sejauh ini membuat total 40 piring nasi goreng. Kau pasti kesakitan sekali. Ya, begitulah. Ya, benar. Ichiki mengerahkan seluruh kekuatannya untuk menyelesaikan pertandingan ini. Bahan yang dia gunakan sebagai bahan campuran nasi gorengnya entah mengapa adalah daging kepiting. Mereka mengeluarkan energi untuk beraktivitas di laut. Makanya jadi kurus. Selesai. Mereka kan di tengah kota bersama Ya, kita. benar juga. Ichiki yakin apa yang dia buat pasti akan disukai oleh para juri kali ini. Para gadis berbaju renang. Dia mengeluarkan senjata rahasia dan itu adalah mie ramen. Bahan terakhir yang dipergunakan Ichiki kali ini entah mengapa mie ramen akan digunakan untuk apa ya? Ini digunakan untuk memberi tekstur rasa. Yang ini juga digunakan. Siapapun yang sedang tidak nafsu makan pasti akan mencari 3 makanan ini, yaitu mie ramen, gyoza, dan nasi goreng. Ichiki yang ahli dalam ketiga masakan itu memutuskan untuk menggabungkan ketiganya. Dibungkus. Oh, panas. Bentuknya Panas, berantakan panas, panas, sekali. panas. Ini panas sekali. Wah. Aduh. Panas. Bentuknya berantakan sekali. Panas, panas. Ayo cepat.
Waktu yang tersisa tinggal sedikit lagi. Tidak banyak waktunya. Waktu yang tersisa tinggal 30 menit lagi. Harus cepat, biar cepat selesai. Ayo cepat, semangat. Umino yang sampai sejauh ini berada di posisi pertama tetap berusaha yang terbaik untuk mengamankan posisinya. Ya, Ini seperti masakan Vietnam ya? benar sekali. Seperti lumpia basah. Jadi nasi goreng diubah menjadi lumpia basah ya? Nasi goreng dibungkus dengan kulit lumpia menyerupai lumpia basah. Sebagai sausnya adalah saus cabai yang pedas segar. Waktu yang tersisa 15 menit lagi. Waktu yang tersisa tinggal 15 menit lagi. Harap bergegas menyelesaikan masakan kalian masing-masing. Umino sudah menyelesaikan semua piringnya. Ichiki dan Takahashi masih belum. Waktunya tinggal sedikit lagi. Apakah mereka bisa menyelesaikannya? Untuk bisa mendapatkan nilai tinggi, Takahashi mengeluarkan kemampuan maksimalnya. Namun apakah nasi goreng saladnya ini bisa merebut hati para juri? Yang ada di piring ini baru 12 buah. Jumlahnya masih kurang banyak. Dia bergerak. Ichiki memutuskan membawa keluar. Ichiki memutuskan untuk berhenti membuat lebih banyak lagi. Waktu yang tersisa tinggal 3 menit lagi. Bergegaslah. Sudah selesai? Beres sudah. Ya, bergerak. Kemudian Takahashi pun juga menyusul ke depan. Takahashi mulai bergerak. Dia menyelesaikan piringnya dengan cepat. Semua sudah tidak ada lagi yang bisa kembali ke dapur. Karya siapakah yang paling banyak dipilih? Kita lihat apakah Ichiki. Waktu yang tersisa tinggal 2 menit. Dia kembali ke dapur. Waktunya tinggal sedikit lagi. Takahashi memutuskan untuk terus berjuang hingga sampai batas waktu terakhir menyelesaikan karyanya. Waktu yang tersisa tinggal 1 menit 30 detik. Ini menegangkan. Ya. Umino sudah selesai. Kedua peserta kita masih berusaha menyelesaikan hidangannya. Waktu yang tersisa tinggal 30 detik lagi. Waktunya tidak banyak. Ada sisanya sedikit lagi. 5, 4, 3, 2, 1. Selesai. Wah, yang alpukat jauh lebih banyak dari yang lumpia ya. Benar, ini memang kusengaja. Aku lebih yakin dengan menu yang alpukat. Aku yakin mereka akan suka. Nasi goreng dan alpukat dikombinasikan dengan cantik menyerupai cake. Ikan salmon dan alpukat berpadu dengan cantik di atas piring saji menarik untuk dicicipi. Ini menu nasi goreng yang sederhana namun menarik, menanti untuk dipilih juri. Variasi yang berikutnya adalah nasi goreng berbentuk lumpia basah ala Vietnam. Nasi goreng yang digulung dengan kulit lumpia basah ini menghasilkan penampilan cantik di atas piring. Kau berhasil menyelesaikan semuanya tepat di menit terakhir. Benar, ini sangat membuat saya deg-degan. Menu nasi goreng Takahashi yang pertama terdiri dari potongan stroberi dan labu manis yang disukai oleh para gadis. Warna merah dan kuning menambah kaya penampilan nasi goreng Takahashi, menggoda untuk dicicipi. Ini nasi goreng yang berkalori 0 dan berpenampilan cantik. Di balik penampilannya yang cantik tersembunyi nasi goreng rumput laut yang gurih dan sehat. Ini nasi goreng sehat. Kemudian nasi goreng yang ketiga adalah nasi goreng alpukat yang disukai oleh para gadis. Dia berharap bisa menjadi juara dengan ketiga variasi nasi gorengnya ini. Keringat bercucuran membasahi tubuhmu itu. Kau pasti lelah ya? Ya benar. Ini tidak akan pernah terlupakan. Tidak akan terlupakan. Iya. Ichiki membuat nasi goreng kare yang menggoda ini. Nasi goreng pedas dengan aroma kare yang membangkitkan selera. Nasi goreng yang hangat berpadu dengan kare pedas merupakan kombinasi yang pas. Ini nasi goreng yang membuat kita berkeringat. Yang kedua adalah nasi goreng sayuran yang berisi 10 jenis sayuran yang berbeda-beda. Variasi yang ketiga adalah nasi goreng yang menggabungkan gyoza, mie ramen, dan nasi goreng. Mie ramen yang digoreng dan diberi mayones menghasilkan kombinasi rasa yang tidak terlupakan. Pertandingan terakhir di babak final ini sudah selesai. Sekarang kita hitung berapa poin yang mereka dapati. Kita akan segera mengetahui siapa sang juaranya. Sudah keluar. Siapakah yang akan menjadi juaranya? Dengan nilai 97 poin. Umino juaranya. Selamat. Iya, terima kasih. Terima kasih. Dia berhasil. Aku senang nasi gorengku disukai oleh banyak kalangan. Mulai saat ini pun aku akan berjuang untuk membuat yang lebih enak lagi. Saya akan terus untuk mengembangkan diri. Dari pengalaman pertandingan ini, saya akan mencoba membuat nasi goreng hitam dan variasi yang lebih enak. Pemirsa, kita ucapkan selamat pada Umino.
Inilah sang juara kita dalam pertandingan antar para koki pembuat nasi goreng. Umino Akida berhasil membuktikan dirinya sebagai koki pembuat nasi goreng nomor 1 se-Jepang. Bucin, Bursa Musik Indonesia di Music TV. Paling anyar ing ono Coroko TV sasi Juni. Cerita legenda para wali kang nyebarake Islam ing Indonesia. Sunan Bonang itu penipu. Dia akan menyembuhkan kami semua. Wali Songo, bocah cilik loro kang tansah ono wae tingkah lakune. Dua bocil siap ngancani sampean ing Juni iki. Mung ono ing Coroko TV. Ani lagi mikir gimana caranya balikin Maisarah ke setelan pabrik biar jadi muslimah yang taat. Lu jadi emak yang pinter. Pantau anak lu yang benar. Coba sekarang lu pikirin deh, ada nggak sih perubahan di diri si Sasa? Let's go. Allah. Iya. Aku menyesal tak membuatmu menangis. Akan hilang di telan jam. Sakit dadaku, ku mulai merindu. Ku bayangkan jika kamu tidur di sampingku. Layangi mengulang sebuah masa yang. Saksikan Charming Minggu ini setiap Jumat jam 6 sore di Music TV. Ada Lucky Win di MotionPay. Dapatkan ratusan hadiah jutaan rupiah. Raih grand prize motor listrik impian kamu. Ada jutaan token listrik, tiket kereta gratis, dan ratusan hadiah keren lainnya. Caranya gampang. Tingkatkan transaksimu di MotionPay dan kumpulkan kuponnya. Bisa bayar jajanan, bayar tiket kereta, beli pulsa, beli token listrik, dan transaksi lainnya. Kesempatan di tangan kamu. Pakai Vision Plus, nyambung terus. Download aplikasi Vision Plus di Google Play Store atau App Store. Pilih sign up untuk daftarkan diri kamu jika belum memiliki akun, atau klik login jika akunmu sudah terdaftar. Klik garis 3 di sudut kiri atas, lalu klik icon settings. Pilih Pay TV Account, pilih MNC Vision, dan masukkan ID pelangganmu pada kolom Customer ID. Selamat! ID pelangganmu telah terhubung dengan aplikasi Vision Plus. Kamu mendapatkan gratis Vision Plus Premium selama 30 hari. Sekarang kamu bisa nonton channel-channel MNC Vision di aplikasi Vision Plus gratis, sesuai dengan paket MNC Visionmu yang aktif. Dapatkan juga gratis open ratusan channel selama 1 bulan dan paket super selama 2 bulan. Pakai Vision Plus, nyambung terus. MNC Vision, Pay TV Keluarga Indonesia. Mau cari pasangan yang sesuai keinginan kamu? Caranya mudah. Kamu tinggal tunjukkan pesonamu dan kamu bisa tentukan wanita idamanmu. Ya kan? Laku. Jalan saya adalah seorang pelaut. Ladies, tentukan pilihanmu sekarang. Take Me Out Indonesia. Di Entertainment. Min series spesial untuk temani liburan lebaran kamu. Mengisahkan 3 orang yang ingin hidupnya jadi lebih baik. By the way, tadi doa lo apa? Gue cuma pengen bisa ngaji. Hah? Meski konflik batin dan spiritual terus menghantui, namun keinginan untuk berubah tetaplah mereka jalani. Program spesial Idul Adha, Kepengen Hijrah. 6-8 Juni, jam 1 siang. Di Entertainment. Pakai Vision Plus, nyambung terus. Kini kamu bisa menikmati tayangan Vision secara multiscreen kapanpun dan dimanapun. Download aplikasi Vision Plus di Google Play Store atau App Store. Pilih sign up untuk daftarkan diri kamu jika belum memiliki akun, atau klik login jika akunmu sudah terdaftar. Klik garis 3 di sudut kiri atas, lalu klik icon settings, pilih Pay TV Account, pilih Tab Vision, dan masukkan ID pelangganmu pada kolom Customer ID. Selamat, ID pelangganmu telah terhubung dengan aplikasi Vision Plus.
kamu mendapatkan gratis Vision Plus Premium selama 30 hari. Sekarang, kamu bisa nonton channel-channel Kavision di aplikasi Vision Plus gratis, sesuai dengan paket Kavisionmu yang aktif. Dapatkan juga gratis paket juara selama 2 bulan dengan memastikan kamu menonton terus di aplikasi Vision Plus. Pakai Vision Plus, nyambung terus. Kavision, on terus. Sekarang kita sedang berada di ikon utama kota Saint Petersburg. Kota Saint Petersburg ini juga terkenal dengan kota kucing. Kita nanti akan ke wartegnya Rusia. Penasaran nggak sih? Di Rusia ada warteg beneran? Cerita seputar kehidupan selebriti. Sebelum memutuskan untuk bercerai, pelantun single hampa ini juga sempat berjuang sembuh dari kanker limfoma yang ia idap sejak tahun 2021 silam. Mencari fakta-fakta menarik di tengah banyak rumor yang beredar. Ingin melakukan treatment yang tak lain adalah facelift dan anti-aging di salah satu klinik kecantikan ternama Korea. Saksikan Celebrity Top 10 di Celebrities TV. Belajar dan bernyanyi bersama Baby John, Jack, dan Jill. Kita akan mengenal lebih banyak tentang dunia ini dengan nyanyian. Ayo kita bersenang-senang dan juga menambah banyak wawasan baru. Little Angel, setiap hari jam 7 pagi dan jam setengah 2 siang di Kids TV. Kita itu sendiri itu bisa ngomong, bisa berpikir, bisa mendengarkan itu atas izin. Lah kok sombong dari mana? Allah itu memberi petunjuk agar apa? Agar orang itu atau kita itu kembali ke jalan Allah dengan taubat. Aku mohon padamu hancurkan seluruh ilmu-ilmu musyrik. Siraman kolbu bersama Ustadz Danu. Di Muslim TV. Mas Indonesia, only on MNC Channels. Balonnya dapat. Andin, hati-hati. Nen! Ya, mama ditangkap papa. Besok-besok kurangin makan malamnya. Ikatan Cinta di Vision Prime. Halo sedulur-sedulurku kabeh. Saiki awake dhewe bisa mirsani tayangan-tayangan swasana budaya Jawa ing Hanacaraka TV. Ketoprak humor, dagelan Mbah Minto, Sri Mulat, Eyang Mami Van Maunelen, Koco Benggolo, Tutur Tinular, cerita Jawa, wayang kulit, ludruk humor kirun, wayang orang, arwah lelembut, konco ngaso. Jan enak tenan, pawartos Jawi. Kabeh bisa mbok nikmati ing Hanacaraka TV.
pawartos Jawi. Wonten ing Honocoroko TV. Banyak banget. Seribet ini yang mau kulit glowing. Percayain Dermaglow aja. Pakai baru Glow and Lovely Dermaglow Facial Foam. Glow VCC dan vitamin BCE efektif angkat kotoran dan sang kulit mati. Kulit lebih glowing, bersinar cerah. Segampang itu jadi Dermaglow. Glow and Lovely Dermaglow Facial Foam. Hanya kemurnian yang bisa menjaga dan memulihkan kondisi. Bear Brand, rasakan kemurniannya. Rambutku kusut, gampang patah dan wanginya nggak segar. Cobain aja Sunsilk Multivitamin Hair Perfume. Dengan multivitamin kompleks dan parfum bunga segar. Shake, spray, sway aja. Rambut jadi halus dan lembut. Wanginya tahan sampai 48 jam. Sunsilk Multivitamin Hair Perfume. Pagi yang ceria. Semangkuk Koko Crunch berawal dari rasa coklat yang dahsyat dan kebaikan nutrisi multivitamin dan gandum utuh. Yuk awali dengan Koko Crunch. Kena UV dan polusi, kulit jadi kusam. Gunakan Marina UV White Extra SPF 30 Body Lotion untuk proteksi harian dan Marina Sunblock untuk proteksi intens. Extra Protection, Extra Bright. Marina Extra SPF 30 Body Lotion dan Sunblock. Halo tetangga baru. Wah, semalam Ani nyucinya. Tenang, pakai ini. Sunlight baru dengan teknologi Rapno Power. Busa lebih banyak, 10 kali lebih cepat bersihkan lemak. Wah, Sunlight Rapno Power. Beli bakso yuk. Kita bikin aja. Baru Royco Sapi formula terbaik dengan iga dan sumsum sapi dipadu 5 rempah pilihan. Kuah makin wah, gurih mantap. Enak. Tambah lagi deh. Baru Royco dengan iga dan sumsum sapi. Hai cantik, selamat datang di inovasi Citra UV Body Lotion baru. Dengan biopeptide dan ekstrak bengkoang, 40 kali kekuatan mencerahkan dan wangi sepanjang hari. Citra, cerahkan cantikmu. Asik jalan-jalan. Waduh, tenang, kan setiap hari udah minum buah Vita. Dengan buah dari alam tinggi vitamin C untuk jaga daya tahan tubuh. Minum buah Vita. Saatnya jaga daya tahan tubuh, saatnya buah Vita. Pertarungan membuat sushi se-Jepang akan segera dimulai. Ya, aku akan menjadi yang tercepat. Mereka harus membuat 5 piring sushi dengan cepat. Bahan yang mereka gunakan adalah ikan tuna, ikan salmon, kerang, udang, dan kepiting. Dengan 5 macam jenis, mereka harus membuat 5 piring sushi dengan sangat cepat. Para peserta akan dibagi menjadi 3 kelompok. Peringkat kedua dari masing-masing kelompok akan lolos ke babak selanjutnya. Dan juri pada kali ini adalah pemenang dari kejuaraan membuat onigiri se-Jepang, yaitu Kawazumi. Pertama yang harus dilakukan ke-12 para peserta ini adalah menentukan kelompoknya. Sudah ditentukan, inilah 4 orang peserta kelompok pertama. Apakah kalian sudah siap? Siap. Baik. Ya, kita mulai ya. Siap. Mulai. Mereka sudah memulainya. Wah, lihat, sudah jadi. Sudah jadi 1 piring. Sushi udang juga sudah jadi. Ya, cepat sekali cara kerja mereka. Ya, sushi udang 1 piring lagi. Cekatan sekali cara kerja mereka. Di antara para peserta, Kubotalah yang paling cepat. Waktu yang dimilikinya untuk membuat sushi ini adalah 1 detik 10. Kubota sudah sampai membuat 3 piring. Sushi udang juga sudah dibuatnya. Sudah piring ketiga. Cepat sekali mereka. Cepat sekali cara membuat sushinya. Sebentar lagi sudah datang yang baru. Datang lagi yang baru. Penghitungan waktunya dimulai saat ia menggulung sushinya. Sudah jadi yang baru. Yang membuat sushinya agak sedikit terlambat. Ya, sudah jadi. Ini dia sushi yang sudah jadi. Ya, silakan. Silakan. Ya, juri, silakan komentarnya. Indah sekali. Semuanya indah sekali, tapi di sisi ini ada yang keluar. Ada Lihatlah yang di sini. keluar. Oh, di mana yang keluar? Dari restoran Ayazushi Kubota, karena ada sedikit yang keluar, ia harus memperbaikinya.
Karena masih ada yang kurang, masih belum dianggap berhasil. Jadi tolong diulang ya. Diulang membuat susinya. Ya, silakan. Sudah jadi. Sudah jadi. Yang mengangkat tangan adalah Kubota dari restoran Ayah Sushi. Kali ini sushi hasil buatannya berhasil semua. Khususnya untuk ikan tuna ini dibentuk dengan sangat cantik hanya dengan waktu kurang lebih 1 detik. Dari restoran Ayah Sushi, yaitu Kubota, lolos ke babak selanjutnya. Terima kasih, terima kasih. Terima kasih, terima kasih. Waktu yang dibuatnya adalah 1 menit 4,79 detik. Sebenarnya aku ingin melakukannya dengan lebih cepat. Oh ya? Tapi aku hanya melakukannya seperti ini. Saya sudah jadi. Sudah ada yang jadi. Dari restoran sushi Mawaru Kuruma, yaitu Suzuki berhasil menempati posisi kedua. Suzuki kemudian akan berhadapan dengan kelompok selanjutnya yang akan menghadang. Kelompok selanjutnya adalah para keempat peserta ini. Siap. Silakan bekerja. Ya, sudah dimulai. Yang sudah selesai duluan adalah Akutsu dari restoran Genkai Sushi. Setelah dilakukan pengecekan, ternyata ia lolos. Waktu yang ia miliki 1 menit 4 detik. Siapakah yang akan menempati peringkat kedua? Peringkat kedua dari kelompok pertama yaitu Suzuki dari restoran Mawaru Kuruma. Waktu yang ia miliki adalah 1 menit 5,45 detik. Selesai. Ya, dia sudah selesai. Peringkat kedua ditempati oleh Tako dari restoran ABC. Lalu berapakah waktu yang ia dapat? Restoran ABC, waktunya dia miliki adalah 1 menit 10,78 detik. Yang menempati peringkat kedua adalah Suzuki dari restoran Mawaru. Selamat buat Suzuki. Yang tersisa kelompok 3. Kelompok ini akan menjadi pertandingan yang terakhir. Wah, piring ke-21. Tolong ambil piringnya. Piringnya. Ya, bagus. Ambil piringnya dan makan. Ya, minum dulu. Ambil lagi. Makan lagi. Piring ke-22. Menuju ke berapa itu? Wah, waktunya adalah tinggal 3 menit 13 detik. Wah, diambil lagi susinya, dimakan lagi. Temannya tertawa-tawa lihat. Sudah kenyang gantian. Temannya memberi semangat. Di sini, peserta sudah menunjukkan bahwa ia sudah mulai kekenyangan. Ya, masih memakan. Meminum tehnya. Hebat. Wah, orang ini perutnya seperti apa? Oh, dialihkan. Peserta lainnya sudah berdiri, sudah bergantian. Ayo, minumannya. Ayo, ini adalah Tamura. Namanya adalah Tamura. Piringnya Karena lawannya jangan sangat lupa. cepat, Hamada mulai menambah kecepatannya. Ya, dari sushi yang sebelumnya sepertinya sushi ini lebih cepat ya. Dia memakan terus, makan terus. Dia masih duduk untuk memakannya. Sibuk sekali dengan memakannya. Wah, minum, makan langsung 2. Dilap langsung 2, minum. Ayo, terus. Ya, masih ada di mulutnya. Dimasukkan lagi ke dalam mulutnya. Minum tehnya, diambil lagi susinya. Minumannya tambah lagi. Katanya. Ayo tambah minumannya. Waktunya 5 menit 40 detik. Ya, dia terus masih memakannya. Masih belum berdiri. Tidak boleh hanya menyentuhnya, tapi harus memakannya. Dia masih memakan susinya. Wah, masih memakan. Sudah berdiri. Ya, dia sudah berdiri 6 menit 10 detik. Terus, cepat. Ya, sushi datang lagi. Ya, sekarang ganti posisinya dengan berdiri. Mungkin Terus. duduk agak keberatan ya badannya. Ya, makan terus. Waktunya 6 menit 40 detik. Sushi masih masuk ke mulutnya. Langsung 2 lagi. Sudah ada di tangannya. Apakah ini akan masuk ke dalam mulutnya? Atau akan dialihkan? Masuk ke mulutnya. Dialihkan. Ayo. Temannya sudah menggantikannya. Terus memakannya. Waktunya adalah 53 detik. Sedikit demi sedikit Hamada menaikkan temponya. Ya, Hamada menaikkan temponya, membuat susinya lebih cepat. Ya, sudah berapa piring? 50 piring. Ayo tambah lagi terus. Ya, dalam waktu 30 menit bisa menghasilkan lebih dari 50 piring. Lihat ini, tumpukan piringnya. Sudah 4 tumpuk piring. Masih memakan. Meminum. Memakan. Ya, masih mengambil piring. Ya, terlalu banyak minum. Masih memakan sushi. Sementara itu Hamada
mulai menambah kecepatannya. Sudah ditaruh. Ayo terus. Membuat sushi dengan Buat semangat. terus. Meminum, memakan. Ya, masih memakan dan meminum. Lihat itu. Masih memakan. Wah, hebat juga peserta ini ya. Memakan dengan penuh semangat. Para peserta sudah berhasil melakukannya sampai 50 piring. Sampai manakah para peserta akan berhasil melakukannya? Ya, 50 piring. Sudah sampai 50 piring sushi. Dalam waktu 9 menit 50 piring. Ya, sudah berdiri. Digantikan. Ayo. Ayo cepat. Coca-Cola dan Mintaya sudah sampai zona kuning. Ya, sudah sampai zona kuning, hampir sampai zona merah. Semakin seru saja. Apakah akan berhasil? Kita lihat. Wah, masih lihat memakan. makannya lahap. Peserta ini hebat sekali cara memakannya ya. Sebenarnya, rencana yang dilakukan Hamada adalah membuat sushi dengan menggunakan banyak bahan daging. Jika sudah sampai area garis akhir, waktunya akan berhenti. Jadi tolong hentikan memakannya ya. Jangan makan lagi. Sudah sampai zona merah. Ya, zona merah. Zona merah. Ya, masih zona merah. Masih memakan. Masih zona merah. Ya, zona merah. Wow, diambil. Ya, masih dimakan. Meminum dan memakan. Ya, lihat gayanya. Terus. Gayanya sudah berubah. Gaya cara dia makan sudah berubah. Hamada masih penuh dengan semangat membuat sushi. Mengambil bangku dan duduk. Itu cepat. Sudah tidak kuat kayaknya ya. Sedikit lagi. Wow, sampai zona merah, zona merah. Hati-hati, diambil lagi. Dengan begitu aman. Apakah akan berhasil memakannya? Hamada dengan penuh semangat dan kegembiraan. Cepat zona diambil. merah, zona merah. Awas. Lolos. Iya, diambil lagi. Bisa aja. Masih tahan. Wow, kelihatannya sudah ingin muntah. Cepat gantian. Digantikan. Ya, digantikan. Memakan dengan penuh semangat, meminum. Ternyata Hamada dan kedua peserta ini saling mendukung. Kerjasama yang bagus ini. Ya, terus. Wow, menambah lagi minumannya. Memakan lagi. Apakah mereka akan sanggup untuk meneruskan pertandingan ini? Zona merah diambil lagi. Ya, mulai memakan lagi. Masih memakan. Awas, zona merah diambil lagi. Ya, terus. Apakah dia akan berhasil untuk memakan sushi ini yang dihidangkan oleh Hamada? Sementara Hamada sibuk sekali membuat sushi. Masih memakan, memasukkan ke mulut. Wah, hebat sekali. Lihat, mulut dan perutnya sama-sama besar. Temannya tertawa. Ayo terus. Masih memakan, masih makan. Wah, perutnya, mulutnya itu lihat. Dahi saja. Ingin muntah? Apakah dia akan muntah? Wah, digantikan. Ayo terus. Awas, zona merah. Hamada, hentikan membuat susinya. Kesalahan tim ini adalah mereka sudah mengambil piring yang baru, padahal belum menghabiskan piring yang sebelumnya. Waktunya adalah 11 menit 53 detik. Waktu yang kau peroleh adalah 11 menit 53 detik. Itu adalah waktu yang hebat. Bagaimana? Apakah kalian sudah kenyang tadi? Iya. Sebenarnya kami masih bisa makan. Oh, masih bisa kami makan. masih kuat. Masih kuat. Masih kuat. Iya, kami masih kuat. Iya. Kalian berdua menghabiskan 67 piring. Waktunya 11 menit 53 detik. Hampir 12 menit. Habis 67 piring. Hebat. Aku lapar. Iya. Bagaimana dengan waktunya? Ya, aku kalah cepat. Lalu bagaimana menurutmu? Apakah kau terkejut melihatnya? Aku terkejut. Peserta selanjutnya adalah Yamamoto. Apakah Yamamoto berhasil mengalahkan waktu Hamada? Ya, kita akan hitung mundur ya. Ini waktu yang diperoleh Hamada, 11 menit 53 detik. Ya, jika Yamamoto berhasil mencapai garis akhir sebelum waktu habis, pertandingan dinyatakan selesai. Maka Andalah yang akan menjadi pemenangnya. Iya. Jadi tolong, ini adalah pertandingan yang sangat menentukan. Sebelum waktunya habis, apakah Yamamoto dapat mengalahkan peserta makan? Siap? Ya, kita mulai. Sudah dimulai. Waktunya dimulai dari 11 menit 53 detik. Tehnya sudah dituang. Peserta makan yang sebelumnya dalam waktu 11 menit 53 detik dapat menghabiskan 60 piring atau sekitar 130 sushi. Jika Yamamoto berhasil mencapai garis akhir, maka dialah yang akan jadi pemenangnya. Ya, satu sudah mulai memakannya.
Dia mulai memakan sedikit demi sedikit. Hasil dari awal hingga sejauh ini, Yamamoto hanya membuat satu jenis sushi, yaitu tuna saja. Strategi yang ia gunakan adalah agar para peserta makan cepat merasa bosan dengan rasa yang sama. Dia belum bertukar tempat temannya. Dia masih belum bertukar tempat dengan temannya. Dia masih makan, terus memakan. Waktunya tinggal 8 menit 33 detik. Wah, lihat, bikin sushi, ditaruh, dimakan. Ya, kali ini dia membuat ikan tuna. Sushi yang dikeluarkan selalu ikan tuna. Apakah ia akan bosan dengan ikan tuna? Ayo cepat. Itu tidak mungkin. Sudah hampir setengah jalan. Sisa waktunya 7 menit 55 detik. Apa yang terjadi dengan satu? lagi. Ya ampun. Gantian dengan temannya. Berikan tepuk tangan untuk temannya. Inilah temannya. Ya. Wah, tunggu. Jangan lupa memakan yang tersisa. Ayo makan yang tersisa. Sudah memakan? Ayo terus. Tolong susunya ya. Peserta yang sangat langka. Airnya mana? Dia meminum susu. Waktu yang tersisa adalah 6 menit 45 detik. Ya, dia tidak duduk tapi berdiri. Meminum susu, waktunya 6 menit 44 detik. Dia masih berdiri. Ya. Bagaimana? Masih memakan dengan gaya berdirinya dan gaya minum susunya. Waktu yang tersisa 6 menit 30 detik. Bagaimana? Apakah dia bisa mencapai waktunya sampai habis? Atau apakah sebelum waktunya habis, Yamamoto bisa sampai pada garis akhir? Ya, di meja berputar ini, dia membuat jaraknya lebih pendek. Jarak piring-piringnya lebih pendek. Ya, bagaimana? Sementara itu, Yamamoto semakin meningkatkan kecepatannya. Ya, sudah mulai masuk ke area warna kuning. Sudah masuk ke warna kuning. Waktunya masih 6 menit. Apakah akan berhasil? Dan perlahan mulai memasuki zona merah. Sudah mulai masuk. Rupanya peserta makan masih sanggup bertahan. Waktu yang tersisa adalah 5 menit lagi. Apakah dia akan gantian? Masih memakan. Dan sekarang kita lihat. Wah, bergantian dengan temannya. Mereka bergantian. Mereka berdua memang pasangan yang tangguh. Mereka berdua sama-sama kuat makan. Sekarang semua piring berada di belakang garis kuning lagi. Sebentar lagi akan memasuki zona merah. Wah, masih memakan. Awas. Ya, sudah diambil. Waktu yang tersisa adalah 4 menit 20 detik. Minum. Mulutnya masih penuh dengan makanan. Apakah dia sanggup atau tidak? Kita lihat. Wah, bergantian. Digantikan oleh temannya. Temannya, lihat, mulutnya masih penuh dengan minuman. Ya, kalau dia menang, kau akan gagal. Wah, dia tidak bersuara sama sekali. Mulutnya masih penuh. Waktu tersisa 3-4 menit. Kau harus memakannya. Ayo makan. Makan, ayo makan. Jangan ragu-ragu makan, ayo. Sudah memasuki zona merah. Ayo makan. Ambil. Zona merah. Ya. Sayang sekali. Waktunya 3 menit 50 detik. Terima kasih. Kau berhasil, selamat. Ya, terima kasih. Kau sudah membuktikannya ya. Lihat waktunya 3 menit 50 detik. Ya, terima kasih banyak, terima kasih. Kalian kalah ya? Iya, kami kalah. Kenapa bukannya kalian sangat kompak? Kami lelah, cukup menguras tenaga, makan terlalu cepat, dan itu sangat repot. Jadi kau sudah kenyang ya? Iya, sudah kenyang. Aku cukup kenyang. Hampir 50 piring. Kau tidak bisa menyamai kecepatan ya? Ya, benar sekali. Pada saat terakhir, aku tidak bisa makan lagi. Jadi tidak kuat lagi? Kenyang sekali. Oh, kenyang sekali. Sayang sekali ya Hamada, kau gagal. Iya, aku kecewa. Bukannya Katen Sushi itu harganya lebih murah dibanding restoran sushi lainnya? Iya. Ada yang bilang kalau harganya murah rasanya jadi tidak enak. Oh, tidak benar. Tetap saja enak. Walaupun murah tetap enak ya? Ya, betul. Terima kasih banyak. Terima kasih atas kerjasamanya. Ya, sama-sama. Hamada gagal. Ia gagal bertarung dengan tembok Ikebukuro. Pertandingan final kali ini dilakukan di daerah Manabiya, Universitas Musashi. Pertandingannya membuat sushi dengan cepat. Dengan waktu selama 60 menit, peserta akan adu cepat sekaligus bertahan dalam membuat sushi.
Dari 5 jenis sushi yang harus dibuat, 2 sushi dalam satu piring dihitung 1 set. Jika kurang 1 buah, maka jumlahnya tidak akan dihitung. Peserta pun harus memperhatikan keseimbangan dari setiap sushi yang dibuat. Dan kali ini, siapakah yang akan berhasil dalam tantangan kali ini? Setelah ini, kita tunggu penampilan dari para peserta. Mereka sudah siap setelah melakukan beberapa persiapan. Mereka akan melakukan pertandingan terakhir. Kali ini jurinya adalah sang juara, yaitu Kawasi. Dialah sang penilainya. Dengan ini, pertandingan membuat sushi dengan cepat akan segera dimulai. Sebentar lagi akan dimulai. Waktunya 60 menit. Bagaimana? Siap? Ya, silakan dimulai. Gulung-gulung ya. Mereka sudah mulai menggulungnya. Masing-masing memiliki strategi sendiri. Dari Kubota, dia mulai membuat sushi tuna. Wah, sedangkan Akatsu membuat sushi gulung. Yang akan membuat sushi gulung, kita lihat. Cara yang paling mudah dibuat adalah sushi gulung. Begitu kan? Ya, itu benar. Kau ahli dalam teknik gulung menggulung ya. Kubota sudah siap mengeluarkan ikan tunanya. Dia langsung mengeluarkan ikan tunanya. Jumlahnya sangat banyak. Yamamoto, bagaimana dengan Yamamoto? Yamamoto membuat sebanyak 14 sushi gulung. Ya, dia mulai membuat sushi ikan tunanya. Lalu Akatsu. Akatsu membuat sushi gulung sebanyak 16 buah. Dia masih membutuhkan waktu lagi. Ya, Kubota membuat sushi apa itu? Wah, Kubota membuat sushi kepiting. Kubota melakukan semuanya dengan sangat cepat. Waktu membuat yang dia butuhkan tidak sampai 1 detik. Jari-jari milik Kubota sangat ahli dalam teknik menggulung sushi. Selain itu, ahli menggulung lainnya yaitu Yamamoto. Berapakah waktu yang dimilikinya? 1,14 detik. Ternyata waktu yang dimilikinya kalah cepat. Akutsu sedang menaruh telur ikan di sushi gulungnya setelah membuat kapimaki. Dia, kita lihat, memasukkan telurnya secara bersamaan. Ya, benar sekali. Ya, Kubota mengeluarkannya lagi. Dengan ini sudah 15 piring. Rencana Kubota adalah dengan mengeluarkan 5 piring secara beruntun. Yamamoto juga mengeluarkannya. Dia mengeluarkan sushi kepiting 7 piring, sushi tuna 7 piring, sedangkan Akutsu mengeluarkan telur ikan. Ya, benar sekali. Mereka harus membuat 5 macam jenis sushi. Dia membuatnya dalam 1 set. Kita lihat dia menggunakan teknik menggulung yang benar. Ya, ini adalah Yamamoto. Teknik menggulungnya hebat sekali. Akutsu yang dari tadi membuat sushi gulung, sekarang ia mulai membuat sushi ikan tuna. Teknik menggulung dari Cina waktunya adalah tepat 1 detik. Dari ketiga peserta ini hanya berbeda 2 detik saja. Waktu sudah berjalan 20 menit. Waktu yang tersisa adalah 40 menit. Ya, sudah sepertiganya. Wah, ya, cepat sekali. Ya, kita lihat. Wow, luar biasa. Siapapun belum menyelesaikan 1 set, saat ini belum lengkap 1 set. Ya, Yamamoto. Yamamoto sudah mulai melengkapi 1 setnya. Waktu yang tersisa adalah 38 menit 30 detik. Dia mulai melengkapi 1 set. Kelima jenis sushi sudah dia buat. Dia sudah selesai membuat 12 set. Jika di total 60 piring, Yamamoto sudah menyelesaikannya dengan baik. Ya, sudah datang. Telur buatan Kubota sudah datang. Piring ke-15, baru saja dia menyelesaikan setnya ke-15. Dia memimpin. Waktu yang tersisa 35 menit 30 detik. Wah, cepat sekali. Ya, kali ini Akatsu datang. Akatsu juga melengkapi set yang ke-15. Ya, set ke-15 sudah dilengkapi Akatsu. Wow. Saat ini yang memimpin adalah Kubota dan Akutsu. Yamamoto yang saat ini tertinggal. Ayo semangat. Ayo, wow. Karena jarinya licin, piringnya meleset. Waktu yang tersisa adalah 30 menit lagi. Sisanya tinggal 30 menit. Di sini Yamamoto mulai menambahkan kecepatannya. Ia mulai membuat ikan tuna. Bagaimanapun juga, pertandingan baru dimulai dari sekarang. Dia sedang mengeluarkan sushi telur dan kapamaki. Dia mulai melengkapi setnya. Dia sudah menyelesaikan 20 set.
Waktu yang tersisa adalah 15 menit lagi. Peserta yang paling banyak melengkapi setnya adalah milik Kubota. Kubota saat ini memimpin yang terbanyak. Akutsu mulai datang. Set yang diselesaikan oleh Akutsu adalah 21 set. Saat ini dia memimpin. Dia masih memimpin. Akutsu dengan 21 set. Dia masih memimpin. Dia sedang menyusul. Wah, dia terlambat. Yamamoto, ayo cepat. Ayo semangat, Ayo semangat Yamamoto. Yamamoto baru menyelesaikan 18 set. Paling menghabiskan banyak waktu adalah sushi gulung. Jika ia berhasil membuat sushi telur sebanyak 50 buah, ia akan memimpin. Ya, dia tidak lelah. Teknik menggulungnya luar biasa. Teknik menggulungnya cepat sekali. Ya, Yamamoto datang. Yamamoto datang mengeluarkan telur. Sisa waktunya 14 menit 40 detik. Yamamoto baru saja menyelesaikan 50 piring. Ya, sekarang kita lihat Yamamoto. Wah, dia masih menambah kecepatannya, masih menggulung susinya. Akutsu datang. Berapakah Akutsu? Kita lihat, dia menyelesaikan set ke-28. Sisa waktunya 11 menit 18 detik. Yamamoto mulai melengkapi setnya. Set ke-28-nya. Wow. Akutsu, Yamamoto sama-sama set ke-28. Luar Mereka biasa. bersaing dengan ketat. Wah, Waktunya 10 sebentar menit lagi. Ayo cepat. Ya, 10 menit lagi. Kubota. Kita lihat Kubota mengeluarkan telur ikan. Datang dengan 2 set sekaligus. Dia mulai melengkapi setnya. Ya, Kubota cepat sekali. Ya, Kubota dengan 25 setnya. Ya, Kubota. Kita hitung. Berapa? Kubota baru saja menyelesaikan 25 set, tetapi ia memiliki cara sendiri. Dengan teknik yang dimilikinya, ia akan melengkapi set miliknya. Akutsu datang lagi. Dengan ini setan dilengkapi Akutsu adalah 30. Akutsu memimpin saat ini dengan 30 setnya. Wow, luar Akutsu biasa. memiliki cara dengan melengkapi semua jenis sushi. Sisa waktunya tinggal 3 menit lagi. Bagaimanakah dengan waktu 3 menit lagi? Sampai mana mereka akan melakukannya? 3 menit adalah waktu yang sedikit. Sampai mana mereka akan menyelesaikan pertarungan ini? Ya, Akutsu datang. Sudah datang set yang ke-32. 33. Akutsu sudah sampai 33. Ya, sudah berlari mengambil set lainnya. Ya, Yamamoto datang. Yamamoto mengeluarkan lagi. Ayo 30 Yamamoto. set sudah selesai. Kurang apapun yang dia lakukan, masih kurang. Masih kurang. Ya, dia mengambil lagi setnya. Ayo cepat. Ya, Akutsu datang. Set ke-34. Sisa waktunya adalah 1 menit 40 detik. Sudah tidak ada waktu lagi. Sudah tidak ada waktu lagi. Sisa waktunya 1 menit 30 detik. Ya, Kubota sudah mempersiapkan setnya. Ayo. Ya, Kubota sudah datang dengan setnya. Ayo. Ya, 25 set miliknya. Telurnya sudah datang. Ya, telur milik Kubota sudah datang. Dirapikan 27, 26, 31, 32, 33, 34, 35. Kubota memimpin. Ayo. Sisa waktunya 1 Ayo, menit cepat, tidak ada 10 waktu detik. lagi. Sisa waktunya 10 menit 10 detik lagi. Kubota masih memimpin. Saat ini Kubota lah pemimpinnya yang memimpin pertandingan ini. Dia masih mempersiapkan setnya. Ini adalah Akatsu. Akatsu berapa? 34 set. Ayo Yamamoto 30 set. Sudah tidak ada waktu lagi. Yamamoto cepat. Keluarkan keahlianmu. Ya, Yamamoto masih mempersiapkan setnya. Ayo Yamamoto. Yamamoto masih mempersiapkan telurnya. Ya, waktunya tinggal sedikit lagi. 1 menit lagi. 1 menit lagi. Cepatlah. Tidak ada waktu lagi. Yamamoto sudah tidak ada waktu lagi. Sisa waktunya adalah 40 detik. 35 detik. Dia masih di belakang Kubota. Lihat, dia masih mempersiapkan setnya. Sibuk dengan telur ikannya. Akutsu datang. Kacau. Ya. Waktunya Apakah semakin setnya dikit. sudah lengkap? Sudah ditaruh, masih belum lengkap. Dia mengambil lagi. Ayo. Waktu yang tersisa 30 detik Ayo, lagi. cepat, tidak ada waktu Sudah lagi. tidak ada waktu lagi. Ya, Akutsu sudah berhenti. Dia sudah berhenti. Yamamoto, kita lihat bagaimana dengan Yamamoto. Akhirnya selesai juga. Oh, Akutsu Ya. menyerah.
Kubota berlari. Yamamoto masih mempersiapkan setnya. Ayo cepat. Tinggal 10 detik lagi. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Sudah selesai. Sampai terakhir yang memimpin adalah, kita lihat siapa? Kubota memimpin. Ya, kita lihat berapa hasil akhirnya. Hasil akhirnya, milik Kubota totalnya mencapai 37 set atau 185 piring. Paling banyak miliknya adalah Susi Gulung. Nomor 2 adalah Akutsu, 35 set, total 175 piring. Ia membuat susinya dengan seimbang, hanya menyisakan 1 ikan tuna saja. Wah, hebat. Iya, Urutan ketiga adalah Yamamoto, 34 set, 170 piring. Yamamoto masih kurang 17 piring lagi, yaitu sushi telur ikan. Setelah ini akan diadakan penilaian. Siapakah yang susinya kurang baik dan siapakah yang akan menjadi juaranya? Baiklah, sekarang saatnya penilaian. Pertama yang akan dinilai adalah milik Yamamoto. Silakan dinilai, juri. Kalau dilihat akan seperti ini. Wah, seperti itu ya? Ya. Wah. Kapamaki milik Yamamoto dikurangi 3 piring, jadi 167 piring. Sedangkan milik Akutsu 175 piring, dikurangi 5 piring. Piring yang tersisa adalah 170 piring. Terakhir, 185 piring milik Kubota. Perbedaan dengan peringkat kedua Akutsu tidak berbeda jauh. Apakah milik Kubota akan dikurangi juga? Bedanya 15. Kita tidak tahu apa bedanya. Pasti akan ada kekurangannya ya. Kita belum tahu di mana kekurangannya, tapi kita serahkan pada para juri untuk menilainya. Silakan. Setelah dinilai, ternyata sushi buatan Kubota dikurangi 6 piring. Sisanya tidak ada masalah. Juaranya adalah Kubota. Pemenangnya, selamat. Hebat. Terima kasih. Kubota memang hebat. Apa kau senang, Kubota? Luar biasa. Kau senang menjadi juara? Ya, aku senang. Berapa lama kau memulai karirmu? 10 tahun. 10 tahun ya? Iya. Bagaimana perasaanmu bisa memenangkan pertandingan ini? Pasti sangat senang ya? Iya. Kau ingin mengucapkan apa? Silakan. Aku tidak bisa berkata apa-apa lagi kecuali senang. Itu saja. Akhirnya kau berhasil ya? Kau memulainya dari awal. Dan akhirnya sekarang kau berhasil menjadi juara di TV Champion ini. Istrimu pasti senang ya? Iya, dia pasti senang. Kita tanyakan langsung dengan istrinya. Pertandingan yang cukup panjang. Aku bahkan khawatir sampai akhir. Wah, kalau begitu kau mendukung suamimu sampai akhir ya? Hebat. Iya, tentu saja. Sushi buatan ketiga peserta ini dimakan oleh mahasiswa sekolah Musashi ini. Pertarungan membuat sushi kali ini mempertaruhkan harga diri sebagai seorang lelaki. Lelaki yang sampai rela mengorbankan nyawanya untuk membuat sushi ini adalah Kubota Yoshihiko.